Perkembangan dunia yang pesat, arus globalisasi yang tak terbendung mendorong perubahan dalam kehidupan manusia, baik pada tatanan individu maupun tatanan sosial kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi masyarakat yang bersifat dinamis, agama memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Syiar menjadi penting untuk terus memperlihatkan eksistensi agama Islam, serta guna mengetahui pengaruh Islam pada tatanan masyarakat, mengatur, mengarahkan kehidupan sosial, serta norma-norma sosial. Empat fungsi agama Islam, yaitu yang pertama, agama Islam selalu mengajarkan kita untuk selalu berakhlakul karimah. Bahwa Islam sendiri juga bisa mengajarkan kita untuk menjadi hal dan pribadi yang lebih baik, tidak pernah mengajarkan kita untuk bisa menjadi orang-orang yang tidak baik. Yang kedua, Islam juga mengajarkan kita untuk bisa menjadi pribadi yang bisa mementingkan dunia dan akhirat. Bukan hanya mengajarkan mengejar dunia terus-menerus, tapi kita juga harus mementingkan kepentingan akhirat, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan akhirat itulah hal yang kekal dan abadi. Ketiga adalah jalan menggapai keselamatan dunia dan akhirat, bahwa di dunia kita harus pintar untuk mencari rezeki, dan di akhirat juga kita harus bisa untuk selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menggapai surganya nanti. Dan yang keempat adalah Islam bisa menjadi pemersatu bangsa, pemersatu suku dan agama. Di Islam juga mengajarkan kita untuk selalu toleransi antar suku, budaya, dan agama untuk bisa saling menghargai dan saling menjunjung persatuan yang ada di Indonesia. Bapak, kalau ditanya sejarah perkembangan Islam di tatanan masyarakat Kepayan ini seperti apa? Yang pertama, kita pisahkan dulu pengertian antara pengaruh dengan perkembangan. Pengaruh Islam di Tanah Rejang sudah berlangsung lama. Ya, sudah berlangsung lama. Mungkin kita bisa mengambil kurun dari 1800-an. Pengaruh Islam sudah tiba di Tanah Rejang. Misalnya dengan adanya penggunaan nama-nama yang berbau Islam, itu sudah ada. Di dalam dokumen Anak Rasida Rejang, itu dokumen tertua tentang Rejang, itu pada 1856 sudah ada orang Rejang yang menggunakan nama Ali. Sudah ada gitu. Nama Ali, nama Ahmad, artinya pengaruhnya sudah ada. Demikian juga pada tata cara bersumpah orang Rejang, mereka sudah menggunakan kata-kata dikutuk Quran 30 juz. Dulunya, padahal masyarakat itu sendiri belum pernah melihat bagaimana bentuk Al-Quran. Nah, artinya itu bukan perkembangan, hanya pengaruh yang sampai, hanya pengaruhnya. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan Islam di Tanah Rejang, kalau dibandingkan di Tanah Jawa masih tergolong mudah. Kurun Islam berkembang di Tanah Rejang baru bisa kita tarik dari tahun 1900 ke sini. Dengan datangnya seperti organisasi-organisasi Muhibul Ihsan dari Bengkulu. Kemudian juga Muhammadiyah telah tiba di Tanah Rejang, di sana Islam baru berkembang. Yang pada akhirnya pada hari ini
Islam menjadi agama mayoritas atau bisa dikatakan 100% dianut oleh orang-orang Rejang. Masyarakat Rejang Orang sendiri. Rejang. Berarti dari banyaknya pengaruh di tahun 1900-an itu, masuknya organisasi juga menjadi perkembangan yang sangat pesat untuk masyarakat Betul. Rejang untuk ini, Pak. Contoh dari aplikasi-aplikasi yang mungkin masih ada di tatanan masyarakat sekarang, seperti apakah Pak? Gitu? Adakah budaya atau seperti apa? Kalau untuk di awal-awal, kata Assalamualaikum sudah banyak menggunakan kata stabi. Stabi adalah salam asli orang Rejang. Nah, ketika telah bersentuhan dengan Islam, stabi digantikan dengan Assalamualaikum. Yang lain misalnya dalam tata cara serembak, kemudian dalam tata cara yang lain dalam perkawinan, itu sudah banyak dipengaruhi atau menggunakan tata cara yang sesuai dengan Islam. Apakah kalau di awal-awal Pak, dari masyarakat yang mungkin Bapak bilang tadi 1800-an masih ada pengaruh dan perkembangannya, apakah di awal-awal ada nggak cerita atau sejarah Islam itu mudah atau sulit diterima bagi masyarakat Rejang itu sendiri? Dalam buku Hukum Adat Rejang yang ditulis oleh Abdullah Siddiq, Profesor Dr. Abdullah Siddiq, dia mengatakan pada 1860 belum ditemukan agama Islam di tanah Rejang. Sebenarnya itu kurang tepat. Yang dimaksud oleh Abdullah Siddiq itu di tanah Rejang belum ditemukan misalnya adanya bangunan yang mencerminkan Islam seperti masjid, musola itu memang belum ada. Tapi pengaruhnya sudah ada. Pada kurun itu tradisi berkitan, sunat sudah lazim dipergunakan oleh orang-orang Rejang, walaupun Islam belum berkembang. Ya. Nah, namun dari tahun 1860 ke 1900, Islam sudah menjadi dominan di tanah Rejang. Artinya saya bisa mengatakan bahwa perkembangan Islam di tanah Rejang berlangsung pesat dan mudah diterima oleh masyarakat Rejang itu sendiri. Ada satu hal yang istimewa di Tanah Rejang adalah pada sistem demografisnya. Masyarakat Rejang lama itu adalah masyarakat yang tersebar. Masyarakat yang tersebar, dusun yang dimaksud di Tanah Rejang tidak bisa disamakan dengan dusun di Tanah Jawa. Dusun di Tanah Jawa mungkin itu kelompok masyarakat. Tapi yang di Tanah Rejang itu tersebar dalam bentuk perladangan-perladangan. Nah, dengan kondisi geografis seperti ini menjadi hambatan bagi penyiar-penyiar Islam. Kalau kita katakan, adakah tokoh klasik penyebar Islam di Tanah Rejang? Kita bisa mengatakan tidak ada. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pak, tadi kita sudah bertanya tentang sejarah mungkin sedikit dari Pak Emong, sudah banyak juga banyak perkembangan pengaruh Islam juga. Nah, ini untuk pemirsa di rumah juga pengen tahu nih Pak, bagaimana sih Pak pengaruh dampak ajaran Islam terhadap tatanan masyarakat, khususnya kesenian di Tanah Kepayang ini Pak? Oh ya, terima kasih. Yang kita ketahui selama ini, seperti di daerah-daerah lain, pengembangan Islam di suatu daerah itu melalui berbagai metode.
Seperti di daerah lain, daerah Jawa misalnya melalui seni dan kebudayaan, di Tanah Rejang pun demikian. Jadi sekitar tahun 1960-an itu melalui guru-guru dari pada zaman Sultan Badarudin II itu mengenalkan sebuah seni tari ke masyarakat Rejang itu dengan nama seni tari Yasopal, di mana seni tari ini lebih menekankan nilai-nilai Islam dengan penyampaian kata atau cerita atau kalimat itu dalam bahasa Arab. Seumpama dia itu menyampaikan kalimat atau kata di situ yang tercantum di situ tentang penanggalan nama hari dan penomoran melalui dengan bahasa Arab. Itu salah satu teknik penyampaian atau menggambarkan tentang ajaran Islam, di mana di situ mereka mengajarkan tentang penomoran nama-nama hari, penanggalan melalui bahasa Arab, sehingga masyarakat kita secara perlahan itu menguasai bahasa Arab tanpa mereka sadari itu sebuah pesan yang ditujukan ke mereka bahwa ini adalah budaya dari Islam. Sebuah hal yang digambarkan yang maknanya cukup tinggi itu adalah kemampuan untuk beradaptasi, bersosialisasi sesama penduduk di daerah itu atau sesama manusia, sehingga di situ terjalin komunikasi yang bagus. Itu digambarkan ketika si penyanyi ini menyanyikan, si penabuh musik harus mampu mengiringi musiknya. Jadi ada sinkronisasi yang sebenarnya tanpa disadari itu sebuah bentuk interaksi kekompakan di masyarakat yang lebih ditonjolkan. Masyarakat sebagai salah satu kelompok manusia yang hidup bersama dalam satu wilayah akan terus berinteraksi tidak hanya dengan sesama, namun juga dengan segala aspek di sekitarnya. Dua entitas yang berbeda melebur menjadi satu, melahirkan proses akulturasi yang syarat akan makna. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Makmun. Bapak Makmun selaku apa di sini Pak? Kalau kami di desa selaku imam desa, kalau di madrasah sebagai salah satu pimpinan. Salah satu pimpinan di madrasah? Di madrasah diniyah Fathul Ulum. Fathul Ulum. Di Desa Tugurjo, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Iya Pak. Pak, kalau ditanya tentang apakah sih pengaruh Islam sebagai tatanan di masyarakat itu seperti apa? Alhamdulillah kalau di masyarakat Desa Tugurjo khususnya pengaruh Islam itu sangat hebat, sangat bagus. Karena dengan adanya Islam, satu akhlak daripada anak-anak di desa kami, orang tua di desa kami itu sangat mempengaruhi. Itu pertama akhlak. Yang keduanya yaitu masalah tatanan peradaban yang sudah ada, seperti kegiatan-kegiatan masyarakat, adat yang di masyarakat bisa berbaur dengan Islam yang diturunkan oleh Allah. Setelahnya yang pertama yaitu masalah akhlak. Jadi dengan adanya Islam di desa kami, masyarakat di Desa Tugurjo, alhamdulillah akhlakul karimah akan semakin baik. Karena Nabi Muhammad SAW pun diturunkan memang untuk pertama memperbaiki akhlak manusia. Dan yang kedua yaitu untuk tatanan Islam berpengaruh pada adat istiadat yang ada di desa kami. Adat istiadat di desa kami itu adat yang diturunkan dari nenek moyang kami, dan alhamdulillah dengan adanya Islam antara adat dan Islam itu akan berbaur tapi tidak keluar dari jalur syariat yang telah ada.
Islam, yaitu hadroh. Ini digunakan hadroh Wali Songo karena kami mengutip karena lagu-lagu yang dinuansakan dari hadroh Wali Songo ini bernuansakan Islam, salah satu syair Islam, sholawat Nabi, untuk menggerakkan masyarakat kami biar gemar bersolawat gitu. Ini dinamakan budaya tapi budaya Islami. Sejatinya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap Muslim diwajibkan untuk terus belajar, memperdalam pengetahuan agama, termasuk di dalamnya cara menyampaikannya. Sudah seyogyanya mengamalkan ajaran-ajaran Islam dan mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar syiar Islam eksistensi dan tak lekang oleh zaman. مالك يوم الدين إياك نعبد ومغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم Isa Uwais Al-Qarni luar biasa, ya, yang dia sayang, dia cinta, ya, kepada ibunya yang luar biasa. Ibunya yang sudah tua renta. Kemudian Uwais Al-Qarni adalah seorang yang miskin di daerah Yaman, itu paling miskin dia. Dan kemudian, ya, dia bekerja mengembala kambing. Dan pada saat itu, ya, ada permintaan dari sang ibu untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Nah,
Karena setiap kali permintaan ibu, setiap kali apa yang disampaikan ibu, nasihatnya, pinta dari sang ibu selalu diikuti oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tidak pernah membantah, ya, tidak pernah membantah apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh ibunya. Dia sangat cinta dengan sangat sayang kepada ibunya. Nah, jadi alhamdulillah ya, kalian yang Abi ceritakan tadi bisa ya diambil kesimpulannya. Dan beginilah nak, ya, kalau kita memiliki ibu, ya, kalau kita memiliki ibu, jangan sampai kita sakiti ibu kita. Ya, kenapa? Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Murkanya orang tua, murkanya Allah. Saya ini dengan Abi siapa namanya Pak boleh tahu? Saya John Hardy SPDI, Dai Kestra Kabupaten Kepahyang. Nah, jadi saya adalah termasuk dari Dai Kestra. Kita bergerak bagaimana caranya kita membangun generasi. Sebenarnya pada intinya setiap langkah kita yang menuju kebaikan itu dakwah ya. Nah, jadi kita ada TPQ, yang TPQ MDT Al Mubarak namanya. Bersama dengan Umi, yaitu bagaimana membentuk generasi Islami ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bergerak bagaimana caranya mencerdaskan anak-anak bangsa dalam hal yang seperti khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita dari tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah Diniyah Takmiliyah Al Mubarak ini itu membentuk generasi-generasi yang Islami dengan cara memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak yang menyangkut akidah, akhlak mereka, Al-Qur'an, hadis. Jadi kita terapkan di madrasah Diniyah Takmiliyah ini, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Makasih Abi. Ya, sama-sama. Baik pemirsa Jejak Islam, kita tadi sudah melihat bahwa pengaruh Islam terhadap tatanan masyarakat sudah banyak sekali berpengaruh di bumi Kepahyang ini. Kita sudah tadi melihat dari kesenian, hudro, terus kita sudah melihat juga bahwa beberapa banyak masyarakat sudah melihat bahwa perkembangan Islam harus dikembangkan, harus bisa menjadi lebih luas lagi untuk bisa menjadikan generasi kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Orang sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya, Kul Anasrullah beserta kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.